Perkenalkan, nama saya Nong Satumati dengan NIM 0120210344. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan penyakit pernapasan. Pengertiannya adalah infeksi saluran pernapasan adalah yang terjadi di saluran pernapasan, bisa di atas atau ke bawah. Meski biasanya dapat sembuh tanpa perawatan khusus, kondisi ini bisa berbahaya bagi anak-anak, lansia, atau orang-orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penularan kuman ini bisa terjadi saat seseorang menghirup partikel atau liur droplet saat menderita infeksi saluran pernapasan, batu, atau bersin. Virus adalah bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan, juga bisa masuk ke dalam tubuh akibat tidak sengaja menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang belum bersih, terlebih setelah menyentuh permukaan benda yang sudah terpaparkan virus atau bakteri. Berikut ini adalah beberapa jenis kuman yang paling sering disebabkan infeksi saluran pernapasan. Yang pertama, virus rhinovirus. Yang kedua, virus corona. Yang ketiga, virus parainfluenza. Yang keempat, adenovirus. Yang kelima, respiratory syncytial virus RSV. Yang keenam, virus influenza. Yang ketujuh, Epstein-Barr. Yang kedelapan, cytomegalovirus. Yang kesembilan, virus herpes simplex. Yang ke-10, hantavirus. Yang terakhir, paramyxovirus. Parasit seperti pneumokitis caninis. Sementara jika dibagi berdasarkan letak infeksinya, beberapa penyakit yang bisa terjadi akibat infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan atas meliputi common cold, sinusitis, rinitis, tonsilitis, reda tenggorokan, laringitis. Infeksi saluran pernapasan bawah meliputi bronkiolitis, pneumonia, aspergillosis, atau tuberkulose. Faktor risiko infeksi saluran pernapasan. Seseorang lebih menderita infeksi saluran pernapasan akibat faktor-faktor di bawah ini: memiliki kebiasaan merokok, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, memiliki riwayat penyakit jantung dan masalah paru, kurang menjaga kebersihan seperti tidak rutin mencuci tangan sebelum makan atau setelah memegang benda yang berisiko terpapar kuman, berada di tempat ramai seperti di rumah sakit, kantor, sekolah, atau pusat pembelajaran. Memasuki perjalanan di daerah yang sedang banyak kasus infeksi saluran pernapasan. Gejala infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan bisa menimbulkan gejala yang beragam. Munculnya gejala biasanya tergantung pada jenis kuman yang penyebab infeksi dan kondisi sistem imun, daya tahan tubuh pasien. Beberapa keluhan yang muncul pada penderita infeksi saluran pernapasan yaitu batuk, yang kedua bersin-bersin, yang ketiga hidung tersumbat, yang keempat pilek, yang kelima serak-serak, yang keenam sakit tenggorokan, sakit kepala, demam, panggil, nyeri otot. Beberapa gejala lain yang bisa dialami oleh penderita infeksi saluran napas adalah sesak napas, sulit bernapas, nyeri atau bengkak, mata gental dan berair, mual dan muntah, bau mulut, turunnya kemampuan indera penciuman. Sekian hasil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.